Apa kabar Sunshine? Oh iya, Sunshine kan cuma bisa nonton, lupa. Tapi aku harap Sunshine baik-baik aja ya. Di episode kedua Seruput kali ini, kita akan membahas tema tentang personal branding. Build your personal branding to lead your to better future. Tapi sebelum itu, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Namaku Yose, aku akan menemani Sunshine untuk beberapa menit ke depan. Di episode kali ini, kita akan kedatangan dua tamu spesial. Wah, keren banget ya, dua tamu spesial ini. Kira-kira siapa ya? Tapi sebelum itu, aku mau sebutin track record dulu. Sunshine udah pada tahu belum track record itu apa? Track record itu adalah beberapa pengalaman yang sudah pernah mereka lakukan selama kuliah sampai mereka lulus kuliah. Nah, penasaran kan? Di sini ada satu cewek dan satu cowok. Kayaknya aku mau pilih yang cowok dulu deh. Jadi, dia ini adalah lulusan sarjana psikologi Unika dan ternyata dia ini adalah alumni Sunrise. Pernah menjabat menjadi ketua Sunrise dan terakhir menjabat di divisi HR. Selain itu, dia ini pernah menjadi HR di bagian recruitment untuk Duta Cemerlang Motors dan menjadi HR di bagian recruitment juga di PT Formulatrix. Keren banget gak sih Sunshine? Nah, itu yang cowok. Sekarang aku mau sebutin nih track record yang ceweknya. Dia ini juga lulusan sarjana psikologi Unika dan alumni Sunrise juga. Keren banget gak sih? Dua-duanya alumni Sunrise. Pernah menjabat menjadi ketua divisi IT selama 2 periode dan pernah menjadi Best Rangers loh Sunshine. Keren banget kan? Selain itu, dia ini juga pernah menjadi pembicara untuk Atrapi, untuk maba psikologi dan anak yatim di PA Darul Quran Al Namum Matese Semarang, serta menjadi pembicara untuk How to Overcome Stress and Overthinking in Pandemic Situation 2020 di Loyola Bawah Perubahan Event. Daripada penasaran, aku pun juga penasaran. Ya udah, ini dia. Kita panggilkan Kak Kinan dan Kak Putra. Halo Kak Kinan, Kak Putra. Halo, halo. Apa kabar nih Kak Kinan, Kak Putra? Baik, baik. Ya, oke. Kira-kira kesibukan Kak Kinan dan Kak Putra ini apa sih? Mungkin boleh dikasih tahu ke Sunshine gitu. Apa dulu kali? Iya, kesibukannya pasti karena ini masih bekerja ya. Masih bekerja sebagai rekruter di suatu perusahaan gitu. Ya, mostly kesibukannya lebih banyak di pekerjaan sih, karena 5 hari begitu. Sip. Kalau Kak Kinan nih kesibukannya apa? Kesibukannya freelance ya. Oh, freelance. Karena pengen lanjut studi lagi, terus untuk saat ini karena masih belum ada pengumuman untuk kedepannya, jadi aku juga kegiatan yang lain kayak workshop atau training sama teman-teman vendor yang lain. Oke, keren banget ya Sunshine. Tadi udah dijelasin kalau misalnya Kak Putra kesibukannya itu kerja dan Kak Kinan itu lagi fokus di freelance ya. Tadi kan aku udah sebutin track recordnya Kak Kinan dan Kak Putra. Nah, sekarang aku mau langsung tanya aja gitu ya. Menurut Kak Kinan dan Kak Putra, personal branding itu apa sih Kak? Jadi kalau brand itu kan adalah merek atau identitas. Jadi kalau branding itu adalah proses mengkomunikasikannya. Karena kan ada ing-nya ya, artinya kan kata sedang dilakukan. Jadi branding itu mengkomunikasikan mereknya, mengkomunikasikan identitas kita gitu. Menurut aku personal branding itu, kalau personal itu kan diri sendiri, dan branding ini adalah mempromosikan. Jadi secara harafiah personal branding adalah mempromosikan diri sendiri kepada masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Wah, keren banget ya. Dari Kak Putra dan Kak Kinan punya pendapat yang berbeda, tapi intinya sama, yaitu adalah cara kita untuk mengenalkan ke orang-orang banyak ya. Oke, mantap banget. Sekarang kalau dari Kak Kinan nih, menurut Kak Kinan tuh ada nggak sih jenis-jenis personal branding? Kalau menurut aku, berdasarkan apa yang sudah aku baca, personal branding itu ada 2, yang satu alami dan yang satu tidak alami. Yang alami itu ya secara harafiah juga, itu secara alami kita mempromosikan diri sendiri. Kalau tidak alami ya berarti secara ada maksud dan tujuan tertentu kenapa kita mempromosikan diri kita sendiri. Kalau dari Kak Putra? Ya pada dasarnya sama ya, kalau personal branding itu kan ada proses yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Kalau yang karena kan branding tuh kita bisa mengkomunikasikan lewat banyak hal, bisa lewat appearance, bisa lewat physical appearance, bisa lewat suara, bisa lewat kebiasaan, atau kita punya cerita yang bisa disampaikan ke orang-orang. Jadi kalau contohnya yang kayak alami, simpelnya kayak misalnya teman-teman punya kebiasaan kalau ngobrol sama orang nggak pernah serius, sering bercanda dan lain sebagainya. Itu kan adalah proses yang alami ya, kebiasaan aja. Tapi kalau
yang bisa dibuat-buat itu yang tadi Kak Kinan bilang ya, harafiahnya adalah misal kita berpakaian dengan tujuan tertentu biar terlihat orang ini tuh rapi terus atau gimana gitu. Oke Sunshine, tadi kan udah dengerin nih, ada 2 jenis personal branding yang dibuat dan alami. Sekarang aku mau tanya nih ke Kak Kinan dan Kak Putra, kira-kira seberapa penting sih kita punya personal branding dan manfaatnya apa sih untuk kita? Mungkin dari Kak Kinan dulu. Ya, kalau menurut aku dengan adanya personal branding ini kita bisa meningkatkan kredibilitas dan membuat orang lain lebih percaya sama kita. Contohnya nih, kayak aku yang ingin dikenal oleh orang-orang di sekitarku sebagai Kinan yang belajar di psikologi dan memiliki hobi menggambar. Dan untuk saat ini juga aku sedang melakukan proses personal branding itu, yaitu aku sempat membuka workshop tentang menyulam, kemudian aku juga seperti yang disebutkan oleh kamu tadi yang aku mengisi ada art terapi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu upaya aku untuk mengembangkan personal branding. Oke, kalau menurut Kak Putra? Iya, mungkin kalau dirumuskan ya, kalau manfaatnya punya personal branding itu kan pasti karena itu membantu kita memiliki identitas. Jadi kalau punya identitas gitu kan kita bisa memudahkan untuk bersosialisasi, dapat peer group atau kelompok pertemanan yang sesuai. Kayak misalnya tadi Kak Kinan senang dengan dunia seni dan lain sebagainya, pasti kan akan memudahkan untuk mendapatkan kelompok yang sejenis gitu. Kalau punya identitas berarti itu kan artinya juga punya suatu hal yang membedakan gitu. Membedakan itu artinya kan punya ciri khas dan lain sebagainya. Kalau kita punya ciri khas kan akhirnya punya daya tarik. Jadi personal branding itu kalau dibilang manfaatnya apa, bisa sampai ke membuat daya tarik kita meningkat untuk bisa dilirik kalau lebih jauh ya, perusahaan juga bisa melirik kita dan lain sebagainya karena kita punya branding yang cukup bagus. Mungkin kalau di lingkungan terdekat, di pertemanan, kita juga punya daya tarik dan lain sebagainya gitu. Oke, berarti personal branding itu penting banget ya Kak Kinan dan Iya, Kak Putra betul. ya. Manfaatnya juga tadi udah banyak banget disebutin Kak Kinan dan Kak Putra, tuh ya. Dan menurut Kak Putra dan Kak Kinan ini punya nggak sih tips and trick nih buat Sunshine bisa membangun personal branding yang baik gitu? Mungkin bisa di-spill supaya Sunshine bisa gunakan gitu. Mungkin dari Kak Kinan dulu. Oh ya, kalau menurut aku untuk membuat personal branding ini awalnya bisa dimulai dengan membuat kebiasaan yang baik. Mungkin tidak se-ekstrim yang langsung aku pengen sesuatu yang besar nih. Nah, bisa juga dimulai dari kegiatan sehari-hari. Mungkin seperti salah satunya mendengarkan orang lain ketika bercerita. Ketika misalnya kita mendengarkan orang lain bercerita, nanti orang lain akan menganggap kita, oh ini nih si Kinan, si pendengar yang baik. Nah, mulai dari situ hal-hal yang sederhana menurutku itu sudah bisa meningkatkan personal branding kita. Oke, kalau dari Kak Putra nih. Iya, kalau personal branding, kupikir ini ya, kita harus tahu kekuatan dari diri kita sendiri dulu. Kita punya sisi yang apa ya? Kita harus tahu kelemahan dan kelebihan kita juga. Nah, yang harus dikembangkan kan adalah dari sisi kelebihannya ya. Misalnya kayak Kak Kinan itu tadi merasa punya talenta untuk di dunia seni dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang harus dikembangkan di situ. Prosesnya emang trial dan error gitu sih. Jadi untuk membangun personal branding memang harus dari kekuatan diri dulu dan itu memang harus konsisten ya gitu. Gimana Sunshine, tips dan trik yang udah dikasih oleh Kak Kinan dan Kak Putra? Tadi Kak Kinan bilang kalau misalnya kita cukup mulai dari hal yang sederhana aja. Dan Kak Putra bilang kalau misalnya kita harus mulai untuk meningkatkan kelebihan kita. Semoga Sunshine bisa meniru tips and triknya ya. Oke? Nah, tadi kan udah disebutin tuh ya apa itu personal branding, manfaat bagi kita, terus kepentingannya apa, dan Kak Kinan dan Kak Putra udah spill juga gitu ya tips and triknya gimana. Nah, pernah nggak sih Kak Putra atau Kak Kinan gitu mengalami tantangan ketika Kak Kinan dan Kak Putra sedang membangun personal branding gitu? Ini bisa diceritain gitu caranya Kak Putra dan Kak Kinan untuk menghadapi tantangan itu. Mungkin dari Kak Putra. Oke, nggak tahu ya ini relate atau enggak ya tentang personal branding, tapi memang ya yang tadi aku sampaikan memang personal branding itu pasti ada trial sama error gitu. Karena
kalau kita cari banyak literasi kan branding itu kan pasti ngomongin suatu produk dan lain sebagainya. Jadi sama aja kalau kita ngomongin ke personal branding, kita akan menemukan orang yang cocok sama kita, menemukan orang yang nggak cocok sama kita. Yang kalau tadi aku bahas di awal, personal branding itu juga bisa dari kebiasaan yang nggak sengaja. Contohnya ya, misal dulu memang aku lahirnya di Jawa tapi nggak besar di Jawa, jadi itu membuatku nggak bisa bahasa Jawa waktu awal-awal pindah ke Jawa lagi gitu. Jadi kebanyakan bahasa Indonesia terus dan lain sebagainya, jadi itu akhirnya membuat orang mikir ini orang kok nggak bisa bahasa Indonesia ya, bahkan waktu itu agak aneh dipandang waktu balik ke Jawa dan lain sebagainya. Jadi tantangannya di situ sih, akhirnya ya mau tidak mau harus belajar, makin kesini harus belajar dan lain sebagainya. Jadi mungkin di fase-fase awal kita membangun personal branding, ya itu tadi ada trial sama errornya, tapi juga nggak apa-apa, nggak masalah juga. Jadi ya itu yang harus dilakukan, memang ada evaluasi juga. Apakah branding ini masih relevan, masih bagus nggak ya aku teruskan, apa aku juga harus berubah, harus mengikuti hal-hal yang relevan gitu-gitu. Oke, kalau menurut Kak Gina nih? Kalau menurut aku sama seperti yang Mas Purta tadi bilang, aku tambahin lagi aja kali ya, karena di pengalamanku juga mungkin teman-teman bisa relate juga ketika teman-teman berusaha menunjukkan yang terbaik tapi pasti ada orang yang nggak setuju sama kita, kemudian ada yang jatuhin kita gitu. Menurut aku memang banyak hal-hal itu sering terjadi, dan menurut aku itu bisa dijadiin motivasi untuk kita sendiri. Mungkin awalnya memang sakit ya, cuma setelah kita pikir-pikir lagi, kita menerima informasi ini kayak, oh mungkin memang aku bisa mengembangkan diriku yang lebih baik lagi. Mungkin kalau di kasusku, orang ada yang mengkritik cara pembawaanku ketika aku melakukan outbound. Ada yang sering bilang suaranya Kak Kinan tuh cempreng kalau misalnya lagi outbound. Ya memang aku sadar akan hal itu. Ketika kita sudah sadar, ntar kedepannya kita oke, karena suaraku kayak gini, ada baiknya kedepannya aku memperbaiki suaraku ketika aku outbound. Mungkin aku bisa bertanya sama temanku yang lebih profesional di outbound. Nah, seperti itu. Jadi menurutku dengan adanya kritik dari orang-orang ini nanti bisa memotivasi kita untuk berkembang menjadi lebih baik. Oke, luar biasa banget ya Sunshine. Tadi Kak Putra udah bilang kalau misalnya kita harus melakukan trial error. Ya, jadi jangan takut kalau misalnya Sunshine gagal, terus berani mencoba. Juga Kak Kinan bilang bahwa kita tuh sering banget dapat omongan dari orang lain, tapi jadikan itu sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas diri kita. Oke, luar biasa banget ya. Keren banget. Dari awal pengertian apa sih personal branding itu, terus tadi udah juga dijelasin manfaatnya dan seberapa penting untuk kita. Terus ada juga tadi tips and trick yang sudah disampaikan oleh Kak Kinan dan Kak Putra, dan beberapa tantangan yang dialami oleh Kak Kinan dan Kak Putra. Gimana Sunshine? Kira-kira Sunshine bisa nggak ya pakai tips and trick itu ke kehidupan Sunshine? Aku harap bisa sih, terutama ke aku juga ya. Iya. Supaya bisa ngikutin jejaknya Kak Kinan dan Kak Putra nih, keren banget. Walaupun kita berbeda SR gitu ya. Aku mau nanya SR-nya Kak Kinan tuh SR berapa sih? Aku SR 16. Oke, kalau Putra? Aku SR 14. Oke, aku sih kalau misalnya dibandingin sama Kak Kinan dan Kak Putra masih jauh ya, SR 21 masih baru. Tapi aku harap pengalamanku gak jauh lebih keren daripada Kak Kinan dan Kak Putra gitu ya. Aku harap Sunshine juga kayak gitu, dan gak kerasa ternyata kita udah di penghujung acara gitu ya. Udah ngobrol-ngobrol banyak banget tentang personal branding. Aku harap Sunshine bisa menggunakan tips and trick yang sudah dikasih Kak Putra dan Kak Kinan di kehidupan masing-masing. Dan aku juga mau ngingetin nih, buat Sunshine jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan like kalau Sunshine suka, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah kalau masih ada beberapa pertanyaan yang masih ditanyakan. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih untuk Kak Kinan dan Kak Putra atas kesempatan waktu yang sudah diberikan untuk mengisi episode Seruput hari ini. Akhir kata dari aku Yose, see you and cheers, bye bye. Cheers. Thank you Kak Kinan, Kak Putra. Juga. Semoga tipsnya bisa berguna untuk Sunshine. Makasih juga. Oke, cheers.